Halo. 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 Saya Cahya Pria. Saya Muhammad Sultan Syafendi. Saya Ersy Yuliana. Saya Indarti. Saya Maya Hikmatul Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11, mata kuliah penyakit bakterial dan nikal ikan, akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas pada praktikum kali ini yaitu identifikasi bakteri Vibrio parahemolyticus pada udang windu Penaeus monodon berdasarkan uji biokimia dan metode PCR. Perkenalkan, nama saya Cahya Pria Ardiansah yang akan bertugas sebagai moderator pada video kali ini. Saya juga yang akan membimbing jalannya diskusi pada kelompok ini. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Muhammad Sultan Syah Effendi, Mayang Hikmatul Fauzia, Indarti, dan Ersy Yuliana. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada pemateri dari kelompok 11 untuk menyampaikan materinya. Pendahuluan, udang windu merupakan komoditas unggulan dalam ekspor hasil perikanan. Namun, nilai ekspor udang windu tersebut menurun dikarenakan ada masalah mengenai masalah sanitasi. Permasalahan yang terkait dengan sanitasi pada komoditas udang windu umumnya karena adanya kontaminasi bakteri patogen seperti Vibrio parahemolyticus. Vibrio parahemolyticus merupakan bakteri yang mengidentifikasi udang dan umumnya disebut dengan patogen oportunistik yang dapat menyebabkan penyakit pada udang. Infeksi Vibrio parahemolyticus pada udang terjadi pada fase juvenil sampai dewasa. Penyakit pada udang ini disebut dengan red disease syndrome atau berubahnya warna tubuh udang menjadi merah dan mengakibatkan kematian. Untuk mengetahui karakteristik dari bakteri tersebut, perlu dilakukan identifikasi. Adapun tujuan dan manfaat dari praktik ini dengan materi yang akan kami bawa yang sudah disebutkan sebelumnya. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui teknik identifikasi bakteri Vibrio parahemolyticus pada udang windu berdasarkan uji biokimia dan metode PCR beserta morfologisnya. Dan manfaatnya yaitu dapat mengetahui teknik identifikasi bakteri Vibrio parahemolyticus pada udang windu berdasarkan uji biokimia dan metode PCR. Tinjauan pustaka. Karakteristik Vibrio parahemolyticus. Vibrio parahemolyticus adalah salah satu spesies bakteri dari famili Fibrinaceae yang merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang, anaerob fakultatif, tidak membentuk spora, polymorphic, dan bersifat motil dengan single polar plagium. Faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan Vibrio sp, yaitu musim, lokasi, polutan, jenis sambal, dan metode analisis. Identifikasi Vibrio parahemolyticus patogenik. Identifikasi Vibrio parahemolyticus patogenik berbasis pendekatan molekuler seperti polimerase chain reaction atau PCR telah banyak dilakukan. Metode ini memiliki banyak keunggulan, diantaranya tingkat akurasi dan sensitivitas tinggi, ketepatan hasil uji tinggi, waktu pengujian relatif cepat, dan dapat digunakan untuk pengujian komponen yang jumlahnya sangat sedikit. Metode PCR adalah suatu enzimatis untuk melipat gandakan secara eksponensial suatu sekuen nukleotida tertentu dengan cara in vitro. Ada beberapa tahapan metode PCR, yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi. Next. Metodologi. Alat yang digunakan meliputi mikropipet, flask, autoclave, inkubator, timbangan digital, vortex, shaker, mortal, dan berbagai alat-alat gelas seperti tabung reaksi, cawang Petri, OC, tabung reaksi, Erlenmeyer, dan lain-lain. Untuk bahannya yaitu ada medium TCBS dan udang windu. Untuk prosedur kerjanya yaitu
sterilisasi alat dan bahan, isolasi bakteri Vibrio parahemolyticus, dan identifikasi bakteri Vibrio parahemolyticus. Berikut merupakan hasil pengamatan dari bakteri Vibrio parahemolyticus. Hasil isolasi Vibrio parahemolyticus. Koloni bakteri yang tumbuh pada medium TCBS memiliki sifat morfologi koloni berikut ini. Warna koloni kuning, orange, hijau, dan hijau kebiruan. Bentuk koloni sirkular, tepi koloni entir, dan elevasi koloni yang bermacam pula. Warna koloni yang berwarna hijau pada bakteri Vibrio parahemolyticus disebabkan karena sifatnya yang tidak mampu memfermentasi sukrosa. Sedangkan warna koloni yang berwarna kuning mampu memfermentasi sukrosa serta mampu menurunkan pH pada media TCBS. Hasil identifikasi Vibrio parahemolyticus. Identifikasi isolat bakteri dilakukan dengan uji morfologi dan sifat biokimia. Bakteri Vibrio parahemolyticus mempunyai sifat-sifat biokimia seperti oksidasi, katalase, dan reduksi nitrat bersifat positif. Berdasarkan hasil penelitian metode PCR, diketahui bahwa terdapat Vibrio parahemolyticus patogenik pada udang windu. Vibrio parahemolyticus yang diisolasi dari produksi perikanan, lingkungan, dan tambak udang merupakan Vibrio parahemolyticus dengan gen TDH dan TRH. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian ini, Vibrio parahemolyticus yang diisolasi dari sampel udang baik di tambak tradisional dan intensif menunjukkan bahwa Vibrio parahemolyticus yang bersifat patogen. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum ini, bahwa udang merupakan komoditas unggulan yang rentan terkontaminasi Vibrio parahemolyticus patogenik. Air merupakan faktor utama dalam usaha budidaya tambak, di mana penggunaan air laut diduga merupakan sumber keberadaan bakteri parahemolyticus. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi keberadaan Vibrio parahemolyticus terkait dengan sumber air, antara lain suhu, salinitas, kekeruhan, dan biota yang ada di lingkungan perairan tersebut. Koloni bakteri yang tumbuh pada media TCBS memiliki karakteristik warna hijau, kuning, hijau transparan, oranye, dan hijau kebiruan. Warna koloni yang berwarna hijau pada bakteri Vibrio parahemolyticus disebabkan karena sifatnya yang tidak mampu memfermentasi sukrosa, sedangkan warna koloni yang berwarna kuning mampu memfermentasi sukrosa serta menurunkan pH pada media TCBS. Baik, ini merupakan referensi yang kami ambil guna referensi dari pembuatan video ini. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.